Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya kita menikmati kasih Tuhan sekalipun dalam kondisi yang saat ini banyak keterbatasan dalam kita menjalankan aktivitas kita. Tapi saya yakin kalau kita boleh ada, bahkan kita boleh beribadah sampai saat ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, bagi Bapak, Saudara-saudara, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang tentunya memiliki anak-anak yang harus masih melanjutkan pendidikan, kita tahu semua saat ini anak-anak harus belajar di rumah, juga mungkin ada banyak masalah yang dihadapi di dalam belajar di rumah, tapi bagaimanapun juga pendidikan itu harus berlanjut. Bahkan kalau bicara pendidikan bukan hanya kepada anak-anak, karena pendidikan itu tidak dibatasi oleh usia siapapun gitu. Bahkan orang-orang yang sudah memiliki predikat dengan embel-embel di depan namanya maupun di belakang namanya dengan gelar-gelar yang begitu banyak, tetap aja masih membutuhkan pendidikan, karena dunia yang semakin hari semakin sulit ini juga harus disertai dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru tentunya. Itu di dunia sekuler tentunya. Demikian juga di dalam kehidupan kita beragama, kehidupan rohani kita. Kita tidak bisa merasa cukup. Mungkin Alkitab kita sudah baca berkali-kali, tapi juga tidak cukup. Karena memang firman Tuhan bilang itu, firman Tuhan harus diperkatakan setiap hari. Karena di dalamnya mendidik kita supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam firman Allah itu mendidik kita supaya kita menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Karena tujuan kita kan bukan dalam dunia ini. Tujuan kita adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ini yang harus kita sadari bersama. Makanya Tuhan mendidik kita. Kadang-kala kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan bahkan seringkali juga Tuhan sentil kita. Demi kebaikan saudara dan saya. Nah, itu sebabnya kitab Amsal pasal yang ke-12, di sana dikatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Kita lihat bahwa pengetahuan itu harus perlu bertambah-tambah. Di dunia sekuler pun juga, seperti saya katakan, banyak orang sudah memiliki gelar yang begitu panjang di depan maupun di belakang namanya. Tapi pengetahuan itu terus bertambah. Dan itu harus, pendidikan itu harus terus berjalan. Nah, ini dikatakan siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Bahkan teguran dalam firman Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan, tapi kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, juga kadang-kadang Tuhan tegur kita. Tapi teguran Tuhan itu manis. Teguran Tuhan itu demi kebaikan saudara dan saya. Dan kalau orang yang sudah benci dengan pendidikan, berarti tidak mau memiliki pengetahuan, orang yang tidak mau ditegur oleh Tuhan, kata firman Tuhan itu dungu. Kita lihat sini, ayat ini berkata, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Kata dungu ini, ya, saudara persepsikannya sendiri deh, kata dungu itu seperti apa. Nah, saudara, memang pengetahuan itu sangat dibutuhkan. Kita hal yang kecil saja misalnya seorang ibu mungkin di rumah pengen memasak sesuatu yang berbeda dengan yang biasa dilakukan, kan dia perlu resep kan, setidaknya dia baca buku atau dia buka internet, dia lihat, oh kalau mau masak karena masakan ini maka bumbu-bumbunya harus diapkan ini, dan ini dikerjakan seperti ini. Itu pengetahuan.
Sekarang ini dengan kondisi saat ini banyak orang beralih profesi. Dari yang mereka tidak tahu menanam jadi menanam. Bahkan di halaman rumah saja yang tadinya mungkin sempit, karena kondisi yang saat ini ditanam dengan hidroponik. Nggak punya pengetahuan tadinya di situ. Tapi berusaha untuk cari tahu, sehingga bisa melakukan itu. Karena mau memiliki pengetahuan yang lebih tentunya. Nah, puji Tuhan. Secara rohani pun juga begitu. Dari mana kita mengetahui pengetahuan-pengetahuan rohani itu? Yaitu dari apa? Kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Makanya dua hal ini penting sekali. Kapan kita mendengarkan firman Tuhan? Seperti saat ini, kita dengarkan firman Tuhan. Di luar daripada itu, mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini mungkin terbatas waktunya. Tapi justru, apalagi saat ini, kita diberikan banyak waktu tinggal di rumah. Manfaatkan waktu itu untuk baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Jangan berpikir, saya sudah baca firman Tuhan, sudah sekali, sudah dua kali, dari Kejadian sampai Wahyu penuh. Tidak, terus menerus gitu. Apakah misalnya kalau saudara sudah baca firman Tuhan sekali, dua kali penuh dari Kejadian sampai Wahyu, kemudian saudara sudah pahami semua firman Tuhan itu? Bahkan untuk membaca firman Tuhan kita perlu berdoa supaya ada pengurapan Allah sehingga kita mengerti apa yang kita baca itu menjadi pengetahuan yang kita harus implementasikan dalam hidup ini. Ini perlu, saudara-saudara. Sebab umat Tuhan pun dalam kitab Yosea pasalnya 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di dalam cetakan yang lama dikatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi betapa pentingnya pengetahuan itu. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat dalam kitab Ibrani. Di dalam kitab Ibrani pasalnya ke-12, di sana dikatakan jangan anggap enteng didikan itu. Jangan anggap enteng teguran itu. Jangan anggap enteng firman Tuhan yang disampaikan. Siapakah sih saya yang menyampaikan firman Tuhan ini? Tapi itu firman Tuhan yang tetap firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, pendeta besar pun dia. Atau mungkin orang yang sangat sederhana mungkin. Saya ini siapa? Gitu. Tapi firman Tuhan ini, saya menyampaikan juga buat saya. Bahkan terlebih dahulu buat saya. Itu sebabnya saya mempersiapkan firman Tuhan itu, saya berdoa, saya minta hikmat daripada Tuhan. Supaya firman Tuhan itu memberkati saya dan memberkati saudara-saudara yang mendengarkan firman ini. Nah, Ibrani pasalnya ke-12, kita lihat Ibrani pasal 12. Ayatnya ke-5 sampai ayatnya ke-7 kita baca. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kadang-kadang kita suka bilang kepada anak-anak kita ya, kalau mau belajar, ayo belajar. Tapi seringkali kita sendiri gitu. Ditegur firman Tuhan untuk mari memiliki pengetahuan yang luas tentang firman Tuhan. Nah, ini di sini katakan jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kadang-kadang firman Tuhan itu seringkali enak. Apalagi kalau bicara berkat-berkat tentunya sedap didengarkan. Tapi juga seringkali firman Tuhan itu merupakan teguran bagi saudara saya. Tuhan bilang terima itu. Jangan putus asa kalau firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan merupakan teguran, kemudian tadinya kita melakukan kesalahan, Tuhan tegur, nanti kita hidup benar di depan Tuhan, maka ada kebahagiaan yang Tuhan berikan. Dan kebahagiaan itu yang akhirnya juga karena kita mau tanggalkan segala kekurangan-kekurangan kita yang seringkali menghambat berkat Tuhan. Sekali lagi saya katakan,
Kadang-kala Tuhan menegur kita karena banyak pelanggaran kita dan pelanggaran itu menghambat berkat Tuhan. Maka mari kita dengan penuh sukacita kalau kita ditegur oleh firman Tuhan. Ayat 6 katakan karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Karena kita anak Tuhan. Tuhan mau kita menikmati janji dan berkat Tuhan. Tuhan mau kita supaya kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan menegur saudara dan saya. Tuhan menghajar. Lihat, kalau tadi ditegur, bahkan lebih daripada itu, Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, karena dia menganggap sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Kalau kita harus terima ganjaran, Allah memperlakukan sebagai anak. Artinya apa? Tuhan menghajar kita dengan kasih. Kalau bukan anak, kalau kita lihat, wah pasti ya kita mau bikin apa, bukan anak kita. Tapi anak kita kalau salah kan kita tegur, kita jewer kadang-kadang. Karena kita mengasihi dia supaya jangan dia terjerumus dari hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Sebab di sini Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Oh, kalau seorang ayah lantas membiarkan anaknya, ya kadang memang seringkali kan kita mendengar, ya masih anak-anak, masih anak-anak. Ini seringkali kalimat ini yang membuat anak ini menjadi apa saja yang dia mau perbuat, sekalipun itu melanggar ketentuan-ketentuan yang tidak boleh punya memang dilakukan. Kan orang tua saya bilang, ya masih anak-anak. Ditegur juga. Puji Tuhan. Saudara, kita bukan saja dididik oleh Tuhan. Firman Tuhan itu harus diimplementasikan. Tuhan mendidik kita juga melatih. Tidak sekedar menjadi, kalau tadi kan disebutkan kita, didikan itu supaya kita memiliki pengetahuan. Tapi apa artinya orang memiliki pengetahuan, tapi kalau tidak bisa menjadikan pengetahuan sesuatu yang bernilai. Anak-anak kita boleh kita sekolah setinggi mungkin, memiliki pengetahuan yang banyak. Tapi cuma sampai pengetahuan, cuma sampai di kepala. Tapi tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, Tuhan mau kita mendidik kita supaya kita memiliki pengetahuan, tapi Tuhan juga latih kita. Lah, latihan Tuhan itu seringkali hal-hal yang tidak mengenakan secara daging, saudara. Kalau kita lihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-11, Tuhan melatih anak-anak Tuhan itu seperti induk Raja Wali yang melatih anaknya terbang. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Tuhan melatih kita bagaikan Raja Wali. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara kita, Raja Wali ini, dia membuat sarang bukan di pohon atau mana. Dia selalu mencari celah di atas bukit yang tinggi. Tujuannya apa? Kalau di atas bukit yang tinggi itu, di celah-celah itu, karena tidak ada mangsa sesungguhnya di situ. Makanya dia mencari celah di sana. Tapi bagaimana supaya anak-anak dari Raja Wali ini terbang? Maka dia tidak mau anak-anak itu hanya terus ada di dalam sarang di bawah kepak sayap daripada induknya. Karena mereka harus terbang. Mereka tidak bisa terus-terusan di bawah kepak sayap dari induknya. Dia harus terbang. Nah caranya, induknya apa? Dia bongkar itu sarangnya.
Seringkali kita sudah merasa di zona aman. Tidak selamanya zona aman itu menjamin kita bahwa terus-terus kita ada di zona aman. Karena dunia ini, kata firman Tuhan, semakin hari semakin menuju kepada kesukaran dan kesukaran. Jadi kalau saat ini Anda sudah merasa zona aman, itu belum tentu nanti bulan depan atau tahun depan itu masih tetap Anda dalam zona aman itu. Seperti Raja Wali gitu. Dia tidak mau anak-anaknya terus dalam membawa kepak sayapnya, tidak terus dalam sarangnya. Maka caranya gitu. Karena dengan dia bisa terbang, dia bisa mencari makanan kan. Kalau orang-orangnya di sarangnya cuma mengharapkan makanan yang ada di sarang itu. Maka dia bongkar induk daripada Raja Wali itu, dia bongkar sarangnya itu, sehingga tidak punyalah sarang lagi. Nah tujuannya apa? Supaya anak-anaknya itu bisa terbang. Tapi kita lihat, ayat ini mengatakan bahwa ia menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Tetap aja. Untuk melatih anak-anaknya bisa terbang, dia ada di atas. Dia lihat, kalau anak-anaknya tidak mampu, di sini dikatakan ia mengembangkan sayapnya, menampung seekor. Dan mendukungnya di atas kepaknya, kita lihat. Di saat misalnya sudah tidak mampu anak-anaknya, maka dia dukung. Dan kita tahu, Raja Wali itu sebabnya dia bukan saja menempatkan sarangnya di atas bukit-bukit yang tinggi, di gua-gua gunung batu. Tapi juga kalau dia terbang, dia cukup mengembangkan sayapnya. Justru dia sangat suka terbang kalau ada badai. Karena waktu badai datang, dia cukup mengembangkan sayapnya, maka dia terbang di badai itu yang membawa dia terbang. Wah, ini satu pelajaran yang sangat indah, saudara. Pertama, Tuhan mendidik kita supaya tidak selalu harus tinggal di zona aman. Tapi seringkali seperti Raja Wali ini gitu, melatih anak-anaknya terbang, tapi induknya tetap di atas memperhatikan. Demikian juga kehidupan saudara dan saya secara rohani. Karena kalau Tuhan izinkan kita masuk, keluar dari zona aman itu dan masuk dalam satu situasi yang tidak mengenakan, tapi mata Tuhan terus tertuju kepada kita. Kalau kita sudah tidak mampu, maka Tuhan mendukung kita. Luar biasa Tuhan kita. Nah, tadi saya sudah katakan kadang-kadang Tuhan mendidik kita, melatih kita, bahkan juga kadang-kadang Tuhan sedikit jewer. Kembali kepada kitab Ibrani pasal 12 ayatnya ke-11. Ibrani 12 ayatnya ke-11. Kadang-kadang Tuhan menjewer kita kalau kita tidak peka dengan kondisi, dengan tingkah laku kita yang sebetulnya salah gitu. Maka Tuhan kadang-kadang mengganjar kita. Nah, tapi di ayat 11 ini mengatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Oh iya, jelas. Kalau di Jawa itu siapa yang membawa sukacita? Tetapi duka cita, yang ada duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, memperbaiki rupanya. Gitu. Tuhan jewer kita, supaya kita meninggalkan kefasikan, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk menghasilkan buah kebenaran. Nah, buah kebenaran itu apa? Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oh, ternyata memberi damai. Nah, kalau orang damai itu tentunya mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak mungkin orang bilang damai, tapi tidak terpenuhi aspek kehidupan yang memang dibutuhkan.
Misalnya saja kebutuhan-kebutuhan pun secara jasmani terpenuhi. Itu sebabnya orang itu ada damai. Rupanya kalau Tuhan ganjar kita, karena sesungguhnya Tuhan tadinya sudah didik kita, kemudian Tuhan supaya kita memberi pengetahuan, Tuhan latih kita. Tapi kadang-kadang kita suka agak keras kepala juga, gitu. Sehingga Tuhan hajar kita. Tapi sebetulnya kita terima semuanya dengan penuh ucapan syukur karena ternyata semua itu demi kebaikan saudara saya. Maka Ayub mengatakan bahwa berbahagia orang yang ditegur oleh Allah. Kita tahu Ayub ini, firman Tuhan mengatakan dia orang yang saleh. Allah sendiri mengatakan Ayub ini orang yang saleh. Tapi juga dia ternyata harus mengalami pergumulan. Padahal kalau dikatakan oleh Alkitab orang yang saleh, tapi Tuhan uji juga imannya. Nah, Ayub pasal 5, dia sendiri berkata, coba kita lihat Ayub pasal yang ke-5, ayat yang ke-17. Ayub pasal 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Lihat, dasar dari awal kita bicara tentang didikan Tuhan. Tapi kemudian kalaupun misalnya Tuhan tegur kita, itu ternyata demi kebahagiaan kita. Bahkan Tuhan bilang berbahagia. Tadi di Ibrani pasal 12 kita sudah lihat orang yang diganjar oleh Tuhan itu untuk menghasilkan kebenaran dan memberikan damai. Nah, di sini katakan, bahkan Ayub menegaskan lagi di sini bahwa berbahagia orang yang ditegur oleh Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Berbahagia kalau Tuhan tegur. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, teguran Tuhan itu lewat apa? Tentunya lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan yang kita juga baca sendiri. Gitu. Itulah teguran-teguran Tuhan. Gitu. Nah, firman Tuhan itu semua aspek kehidupan manusia ada di sana. Bicara tentang sukacita, damai sejahtera, bicara tentang berkat, bicara tentang teguran, bicara tentang penghukuman, ada di situ. Maksudnya semua supaya, tapi tujuannya apa? Supaya kita hidup benar. Yang tadi dalam Ibrani pasal 12 dikatakan bahwa Tuhan mendidik kita supaya menghasilkan buah kebenaran. Karena buah kebenaran itulah yang membawa kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, buah kebenaran itulah yang membawa kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan disampaikan. Jadi terimalah firman Tuhan itu. Kalaupun itu menyangkut berkat, ya puji Tuhan. Tapi kalau itu merupakan didikan, ya puji Tuhan. Kalau itu merupakan teguran, ya puji Tuhan. Bahkan kalaupun juga itu merupakan hukuman untuk menghasilkan kebenaran, ya puji Tuhan. Nah, itu sebabnya seperti yang saya katakan tadi. Makanan kita yang sesungguhnya, karena Yesus sendiri bilang, makanan kita yang sesungguhnya itu firman Allah. Kalau manusia itu selalu mikirkan ya, makanan untuk daging ini. Aduh, gitu. Kalau sudah makan sesuatu, walaupun enak, ya, kalau terus-terusan itu, aduh, pengen ganti. Itulah manusia. Gitu. Maunya enak semua terus. Tapi kalau firman Tuhan, kadang-kadang enak, tapi kadang-kadang juga pedas. Kadang-kadang juga,
menyakitkan, tapi itu semua membentuk kita. Nah, kitab Ibrani bilang kita orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang saya kenal sebagai orang-orang yang sudah dewasa dalam Tuhan, bukan saja dewasa secara jasmani, tapi udah dewasa dalam Tuhan, karena yang saya tahu, saudara-saudara, kita semua orang-orang yang sudah cukup lama beribadah kepada Tuhan, yang seharusnya secara rohani pun juga sudah dewasa karena telah banyak menerima firman Tuhan. Maka makanan saudara dan saya harus makanan-makanan yang keras. Karena firman Tuhan bilang orang dewasa harus makan makanan yang keras. Makanan yang lembek itu ya bayi yang tidak bisa bertahan dalam tubuh. Kitab Ibrani pasal 5 ayat 14, kita lihat makanan yang sesungguhnya. Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Kita punya panca indera yang terlatih. Kita tahu melihat sesuatu benar dengan tidak. Pendengaran kita tahu mendengarkan yang baik dengan yang tidak. Sehingga kalau kita lihat yang benar, maka itu kita pakai, kita gunakan. Kalau yang hal-hal yang jahat, kita tidak mau lihat. Pendengaran kita, kalau hal yang benar, yaitu yang kita terima. Kalau mendengar hal-hal yang jahat, kita tanggalkan, bahkan kita mau menghindar. Kan itu. Sini katakan, tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Itulah. Makanya itu firman Tuhan di situ semua. Sekarang saudara kata, banyak sekali buku-buku yang kita bisa baca untuk sebagai pengetahuan, dan banyak sekali buku-buku yang menceritakan tentang baik buruknya kehidupan manusia. Tapi buku yang diciptakan oleh manusia itu belum sempurna. Silakan kalau mau baca buku-buku itu bagi menambah pengetahuan. Tapi yang sejatinya itu, pelajaran sejati itu, yaitu firman Allah, Alkitab itu sempurna. Sempurna. Karena apa? Berasal dari Tuhan. Ada yang memang Tuhan sendiri yang berfirman, ada yang Tuhan wahyukan kepada orang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Misalnya kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, Tuhan wahyukan firman Tuhan itu kepada manusia. Puji Tuhan, mari kita belajar. Kalau mungkin saat ini merupakan teguran firman Tuhan, mari kita terima dengan ucapan syukur. Karena semuanya itu ternyata demi kebaikan saudara dan saya. Nah saudara, dan untuk mendapatkan pengetahuan dan terlatih menghadapi masalah-masalah yang ada, maka kita harus terus memiliki kekuatan, yaitu Roh Tuhan. Roh Tuhan yang terus harus ada dan menyertai saudara dan saya. Sebagaimana saya katakan tadi, anak Raja Wali, bagaimana mereka dilatih untuk terbang, dilepas oleh induknya di ketinggian. Tapi itulah caranya Tuhan juga mendidik saudara dan saya. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, Yesaya pasalnya ke-40, ayatnya ke-31.
Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Lihat. Sebagai manusia kadang-kadang kita juga lemah. Karena seringkali tubuh ini pertama bisa sakit, bisa lelah, dan itu juga mempengaruhi persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, tapi di sini tetapi orang-orang menantikan Tuhan, orang-orang yang selalu konsisten berdoa, konsisten beribadah, ada selalu dapat kekuatan baru. Diumpamakan oleh Tuhan, mereka seumpamanya raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Secara fisik memang iya lelah. Tapi secara mental, kejiwaan itu tetap kuat. Dan itu akan mengalahkan gitu, kelemahan-kelemahan tubuh ini. Bagaikan raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi, raja wali itu terbang justru di ketinggian, justru di atas badai. Sehingga dia juga cukup sayapnya saja, dia kembangkan sayapnya, dan badai itu yang mengangkat dia tinggi. Sekali lagi, raja wali terbang di atas badai, cukup mengembangkan sayapnya, dan badai itu yang mengangkatnya di tinggi. Kadangkala Tuhan izinkan kita menghadapi badai-badai persoalan, saudara. Tapi kalau kita terus di dalam Tuhan, terus kita berserah kepada Tuhan, justru kita terbang di atas badai itu, saudara. Saudara, mungkin tentunya kita semua sering melihat orang yang terbang layang gitu. Kalau dia terbang layang gitu, dia beberapa waktu yang lalu saya melihat seorang yang terbang layang. Dia bukan cuma terbang layang yang biasa. Dia pakai sofa, kemudian dengan ada televisi di depan. Dia terbang layang, saudara, gitu. Pakai sofa dan ada TV depan. Dia duduk dengan santai, gitu. Dia ganti sepatu di atas. Lihat, gitu. Padahal itu dia terbang lihat di atas, dan dia bisa melihat keindahan di bawah. Kehidupan saudara dan saya juga seperti itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi badai, tapi justru badai itu kita terbang di atas badai. Jadi jangan pernah kecewa, gitu. Badai itu seringkali membuat kita kuat di dalam Tuhan. Namun tidak selamanya badai itu. Karena ada saatnya teduh. Orang terbang layang kan itu nanti di saat dia teduh, dia turun ke bawah. Demikian kehidupan saudara dan saya, gitu. Kita akan terbang di atas badai itu. Badai-badai persoalan, badai-badai pergumulan. Tapi jangan kita lemah. Justru harus kita kembangkan sayap kita. Kita lihat, di atas badai, Raja Wali mengembangkan sayapnya. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Kita kembangkan gitu, sayap iman kita kepada Tuhan menghadapi badai itu. Bahkan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di atas badai itu. Sebagaimana Raja Wali terbang di atas badai. Puji Tuhan. Itu sebabnya tidak ada jalan lain selain kita mengandalkan Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 50 ayatnya ke-15. Mazmur 50 ayatnya ke-15. Di waktu kesesakan kita mau lari kemana? Tidak ada jalan lain. Jangan kita berpikir, oh saya punya skill yang
di luar daripada orang lain. Saya punya experience untuk melakukan ini dan itu. Saudara kata, itu semua tidak berarti di mata Tuhan. Apalagi kalau sedang menghadapi kesesakan. Tapi Tuhan bilang kepada saudara dan saya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ayat ini berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Jalan satu-satunya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjamin, Tuhan bilang, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ini seruan Tuhan, panggilan Tuhan. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan kembali kepada ayat-ayat kita sebelumnya, bahwa kita perlu mengikuti didikan Tuhan. Kita perlu dilatih oleh Tuhan. Kita harus memiliki banyak pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Karena dengan didikan dan latihan serta pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kita menghadapi segala persoalan. Bahkan Tuhan juga tahu batas kemampuan saudara dan saya. Seperti anak Raja Wali tadi. Dia lepaskan anak-anaknya terbang. Tapi di saat anak-anaknya sudah di luar batas kemampuan anak-anak Raja Wali itu untuk terbang, maka induknya akan membawa mereka ditaruh di atas sayap daripada induknya. Demikian juga kehidupan saudara saya. Firman Tuhan ini berkata, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Aku, Tuhan, akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan Tuhan. Kita terluput dan kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kalau kita didikan oleh Tuhan, kita mau terima dengan sukacita. Sebagai ayat yang terakhir, di sini dikatakan dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Titus pasal 2 ayat 12, tujuan Tuhan mendidik saudara dan saya juga. Di dalam ayat yang ke-12 ini dikatakan, Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita lihat, jadi kalau Tuhan mendidik saudara dan saya, kita terima dengan sukacita, karena didikan itu meninggalkan kefasikan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan keinginan-keinginan duniawi, keinginan dunia ini. Saudara kita, Tuhan memberkati kita sesungguhnya, juga Tuhan penuhi apa yang menjadi keperluan-kebutuhan kita. Tapi hati kita bukan tertuju kepada hal-hal yang ada dalam dunia ini. Karena kalau bicara soal kebutuhan, Tuhan penuhi. Tapi yang Tuhan inginkan, karena hidup kita, di awal saya sudah katakan bahwa hidup kita dalam dunia ini terbatas. Hidup dalam dunia ini merupakan satu proses saja untuk masuk ke dalam satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, penuh dengan kemuliaan. Tidak ada kesusahan di sana. Untuk itu makanya kita perlu dididik oleh Tuhan. Kita harus tinggalkan segala keinginan duniawi dan hidup bijaksana. Hidup bijaksana itu apa? Tahu pertama mengatur waktu. Waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Waktu-waktu beribadah kepada Tuhan, jangan tinggalkan. Itu orang yang bijaksana. Adil. Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah berkati kita. Mari juga kita berlaku adil terhadap Tuhan. Dan beribadah di dalam dunia ini sekarang ini. Beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Semuanya demi kebaikan saudara saya. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Biarkan Roh Tuhan saja yang mengingatkan pada saudara saya.
supaya kita tetap teguh beriman kepada Tuhan. Kita mau menerima didikan Tuhan, kita mau dilatih oleh Tuhan, dan kita terus mau berlaku setia, berlaku adil terhadap Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita tutup kepala dan tutup mata dan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, Allah yang telah memelihara kehidupan kami, terlebih lagi yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan. Supaya Tuhan, kami mau Tuhan nanti menerima didikan-Mu Tuhan. Karena didikan Tuhan membawa kami kepada kebenaran daripada firman-Mu itu sendiri Tuhan. Sebab kebenaran itu memberikan kebahagiaan bagi kami, memberikan damai sejahtera. Terlebih lagi Tuhan, kebenaran itu yang membawa kami hidup kekal bersama dengan Tuhan. Biar kiranya roh Tuhan tinggal bersama-sama kami. Roh Tuhan mengingatkan kami Tuhan, supaya dalam keadaan apapun kami tetap setia mengiring akan Engkau Tuhan. Dan kami serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau, dengarkanlah seru doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.